Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan kesehatan pada kita semua. Dan saya pribadi matur nuwun pada Pak Bambang, pada rekan-rekan di Sentolo, diberi kesempatan untuk berbagi dan belajar. Sebenarnya saya juga masih belajar, Mas. Ini sebenarnya mau pakai kaos santri Sentolo, tapi kaosnya tak cari di mana. Makanya pakai ini kaos tanah untuk anak negeri ini, kaos kebanggaan kita. Jadi malam ini kita bersama-sama belajar. Jadi saya belajar dan rekan-rekan juga belajar. Mungkin nanti dibantu slide-nya ya, Mas. Siap. Pertama kita bicara masalah tip membeli lahan untuk perumahan. Ya. Jadi pengalaman saya dan pengalaman mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara yang ada di ruangan ini atau di Zoom ini, bahwa membeli lahan itu bukan membeli tanahnya yang pertama yang harus disadari. Yang pertama adalah membeli legalitasnya. Jadi jangan berpikir kalau beli tanah terus yang penting ada tanahnya, terus percaya sama mediator, percaya sama yang lain, terus dibayar, jangan. Jadi dalam bisnis properti diperlukan suatu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam membeli lahan, khususnya yang nanti akan dibuat perumahan. Karena transaksi tanah yang tidak jelas sangat rentan dengan kasus sengketa kepemilikan. Ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, untuk lahan yang akan dipakai untuk perumahan, yang harus dilakukan pertama kali adalah cek langsung ke lokasi. Kenapa dicek langsung ke lokasi? Itu data yang disertifikat sama tidak dengan ada di lokasi. Ini ada Mas Rahmat nih, Ketua PSA 3. Senior ini, Mas Rahmat. Assalamualaikum, Mas. Kita lanjutkan. Setelah kita cek lokasi, kemudian kita tahu batas-batasnya, kemudian tolong ditanyakan ke lingkungan sekitar, tanah itu betul enggak? Antara data yang ada di sertifikat, kemudian yang dikenyatakan sama enggak luasnya, batas-batasnya, pemiliknya betul ini enggak? Kemudian antara yang jual sama data yang disertifikat itu sama tidak? Hati-hati dengan kuasa jual. Mungkin periode-periode kemarin untuk kuasa jual mungkin aman, tapi saat ini beberapa kabupaten dan kota sudah tidak membolehkan ada kuasa jual. Untuk perumahan yang skala besar, nanti akan kesulitan dengan proses pembiayaan. Karena dari lembaga perbankan tidak mau pakai kuasa jual. Jadi usahakan ketemu pemiliknya langsung. Setelah masalah lahannya sudah jelas, lokasinya sudah jelas, batas-batasnya sudah jelas, dan dicek ke lingkungan itu memang pemiliknya itu, kemudian dipastikan cari informasi atau minta bantuan ke notaris atau biro jasa atau datang langsung ke Distaru, Dinas Tata Ruang. Kalau di kabupaten kota ada yang diberi izin satu pintu. Kalau di kota Semarang itu bisa ke Dinas Tata Ruang. ITR-nya, informasi tata ruang, betul tidak lokasi itu bisa untuk perumahan. Setelah lahannya jelas, itu memang lahan untuk perumahan, jangan terburu-buru dibayar dulu. Ketemu dengan perangkat desa. Kalau lahan-lahan itu di desa, bukan di perkotaan, biasanya sedikit ada permasalahan atau adat istiadat yang terjadi di daerah. Ketemu dengan RT atau kadusnya atau lurahnya, bagaimana mekanisme kalau kita bikin perumahan di wilayahnya. Nanti akan kita bahas di perizinan. Kalau itu tidak ada masalah, sudah kulanuwun, baru kita cek sertifikatnya ke BPN. Sertifikat itu sah tidak, asli tidak. Yang sering terjadi percaya dengan mediator, berapa kasus yang kemarin saya tangani, tanahnya ditunjukkan ini, tidak dicek, begitu dibayar,
tanahnya di atas gunung, dibayar 250 juta, hampir setengah hektar, ternyata begitu dicek ketemu lurahnya, itu tuh mas tanahnya di atas gunung, jenengan bisa naik tapi tidak bisa turun kan gitu. Nah itu jadi masalah. Kemudian kalau semua sudah jelas, kalau masih ragu, minta tolong ke PPAT untuk dicek legalitasnya semua, ke BPN. Kalau cek sertifikat sudah clear, baru lakukan segera perpindahan kepemilikan atau transaksi jual beli. Nah, itu masalah tip untuk legalitas lahan. Dari sini dulu nanti akan kita diskusikan. Kemudian masuk ke perizinan perumahan. Perizinan perumahan ini ada skala perumahan kecil, sedang, ada perumahan yang besar. Nah, kita bicara pertama dari tadi yang kita misalkan kita sepakat kita bicarakan dulu dari sertifikat HM dulu. Nanti kalau untuk sertifikat di luar HM, nanti kita bicarakan mungkin di pertemuan berikutnya, ya, Mas Wahyu, ya. Tidak di pertemuan ini nanti karena nanti apa sedikit ribet. Apakah ini harus dilakukan semua? Tidak juga. Untuk izin lingkungan setempat, ya kita masuk ke izin lingkungan setempat. Tadi saya sampaikan masalah legalitas juga dicek ke lingkungan, sekarang masalah izin lingkungan setempat. Surat izin lingkungan itu memiliki tujuan sosial yang mencakup dalam pengadaan makam, fasum, perawatan lingkungan atas dampak perumahan akan dibangun. Nah, biasanya dilakukan sosialisasi atau kesepakatan dengan perangkat. Itu di halaman berikutnya, Mas. Itu ada contoh kesepakatan dari pengembang dengan warga yang disetujui oleh RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ini ada surat kesepakatan bahwa di lahan itu diizinkan oleh warga dan perangkat untuk dibangun perumahan. Biasanya itu ada beberapa klausal. Yang pertama biasanya syarat untuk perumahan wajib menyediakan tanah makam. Yang kedua, kalau terjadi dampak kerusakan akibat keluar masuk material ke perumahan, pengembang wajib untuk mengembalikan. Atau biasanya untuk meningkatkan fasilitas yang ada di lingkungan. Ada lagi yang minta di tanah makam itu dibangunkan atau ditambah berapa lampu, lah itu menjadi kesepakatan di izin lingkungan setempat. Nah, yang kedua, keterangan rencana umum tata ruang, yang ini sangat vital. Izin ini yang tadi disampaikan di di tips yang pertama, masalah ITR, informasi tata ruang. Ya. Secara umum muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Jadi masing-masing kabupaten kota itu punya rencana tata ruang wilayah masing-masing. Ini bisa dicek untuk di Semarang, di Dinas Tata Kota. Ini saya contohkan di Kabupaten Semarang, di halaman berikutnya, Mas. Mungkin slide-nya bisa pindah di halaman berikutnya. Nah, ini ada contoh izin. Ini perihalnya mungkin bisa di zoom. Perihal informasi tata ruang. Nah, ini yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ini diberikan kepada pemilik atau direkturnya. Atau bisa juga pribadi. Intinya lahan yang kita ajukan itu benar-benar bisa untuk perumahan atau kawasan perumahan. Jadi kalau masalah lingkungan sudah clear, kemudian informasi tata ruang sudah beres bahwa lahan itu untuk perumahan, kita masuk di tahap berikutnya. Di slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya, izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan.
Nah, di beberapa daerah masih terjadi gesekan ya. Kadang zonasinya itu zonasi kuning untuk perumahan, tapi di sertifikat itu masih tanah pertanian. Makanya diajukan ke dinas perizinan modal atau yang satu pintu tadi, atau ke Distaru, nanti ke BPN untuk perubahan. Izin pemanfaatan lahan atau disebut izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah satu jenis surat izin perumahan yang termasuk dalam izin pemanfaatan ruangan. Ini kaitannya dengan ITR tadi. Ini sekarang menginjak ke IPT. Kalau ITR-nya sudah clear, kita baru ke IPT. Nah, ini untuk kawasan-kawasan yang menengah dan besar. Ini diwajibkan seperti ini. Nah, ini mungkin bisa di zoom di berikutnya, di slide berikutnya. Untuk IPT-nya ini ada pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka, nah ini ada perubahan ya. Yang tadi saya ceritakan, ada lahan-lahan yang di sertifikatnya itu pertanian, tapi ITR-nya sudah kuning atau untuk perumahan. Nah ini dari BPN melakukan kajian, sehingga ini bisa menjadi lahan perumahan. Nanti kita diskusikan di tanya jawab. Nah, setelah itu selesai, izin berikutnya adalah izin prinsip. Surat izin prinsip adalah surat perizinan usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap investor atau perusahaan pengembang properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha di Indonesia harus memiliki surat ini. Nah, ini contohnya. Izin usaha ini berkaitan dengan apa? Ini contoh yang lain ya. Seharusnya ini berkaitan dengan perumahan. Masuk ke izin lokasi, Mas. Slide berikutnya. Oke. Nah, izin lokasi ini akan dikeluarkan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal untuk digunakan lokasi itu untuk perumahan. Nah, contohnya di slide berikutnya ini ada contoh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Surat keterangan lokasi ini diberikan kepada contohnya kepada Wahyu Pujidoto. Mungkin nanti bisa di zoom. Itu digunakan untuk itu ada surat keterangannya akan keterangan lokasi ya. Surat keterangan lokasi bahwa lokasi itu bisa digunakan untuk perumahan. Oke. Masuk slide berikutnya. Oke. Izin dari Badan Lingkungan Hidup BLH atau analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL. Ini beberapa daerah mewajibkan terutama untuk skala menengah dan besar. Ini AMDAL ini wajib. AMDAL ini di slide berikutnya aja Mas, biar enggak bingung. Ini yang mengeluarkan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan izin tentang arahan penyusunan lingkungan hidup. Nanti ada arahan-arahan dan rekomendasi apa yang kita ajukan itu atas lahan yang akan kita kelola jadi perumahan itu nanti dari Dinas Lingkungan Hidup akan mengeluarkan rekomendasi. Slide berikutnya, nah, dampak lalu lintas. Dampak lalu lintas ini tidak wajib ya, atau hanya diberikan di perumahan-perumahan yang masuk jalan-jalan provinsi atau jalan-jalan kecamatan yang memang padat lalu lintas. Tapi bagi rekan-rekan yang bermain di ring 3 ya, kalau kita bicara ring 3 yang di pinggir-pinggir kayak di Semarang ini mungkin di daerah Gunung Pati, kemudian di Tembalang yang Meteseh, atau keluar dari jalur atau di perbatasan Semarang
Kendal ini ada daerah Meteseh, Boja itu tidak perlu izin dampak lalu lintas. Oke. Nah, kemudian set plan dari total lahan 60% digunakan untuk perumahan, 40% untuk fasum. Oke. Aturannya nanti bisa dikoordinasikan dengan masing-masing wilayah. Ini ada contoh gambar set plan-nya di slide berikutnya. Nah, set plan ini contoh yang saya berikan itu di Kabupaten Semarang, itu dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu set plan-nya nanti sudah ada tanda tangan kepala dinas, ada stempel basahnya, dikeluarkan tanggal berapa, nomor lembar, jumlah lembar. Nah, kalau itu sudah clear semua, baru diajukan pecah di BPN. Kalau sudah pecah, masuk ke berikutnya adalah izin mendirikan bangunan. Oke. Untuk beberapa daerah tidak seribet ini, atau kalau luasannya cuma kecil bagaimana? Kita katakan 2000 cuma jadi 20. Biasanya tahapannya kalau sudah clear sertifikatnya, ITR-nya beres, kemudian diajukan set plan-nya sudah disetujui, dipecah di BPN, kemudian diajukan izin mendirikan bangunan. Kalau dari rekan-rekan saudara-saudara bingung, wah tahapannya kok banyak ya, ini gimana? Apakah harus saya kerjakan sendiri? Nah, rekan-rekan bisa minta bantuan ke notaris atau jasa pengurusan perizinan. Yang penting setiap tahapan minta laporan nomor agendanya. Jadi kalau masuk ke BPN minta nomor agenda pendaftaran. Jangan sampai terjadi sudah lama diproses di notaris atau di biro jasa perizinan tapi nggak jadi-jadi, ternyata tidak dikerjakan. Nomor urut gitu ya Mas ya? Gimana? Nomor urut gitu nggih. Nomor urut maksudnya? Nomor urut pengerjaan. Nomor agenda. Nomor agenda itu kalau misalkan ya kita tadi untuk ke Dinas Penanaman Modal, nah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, pada saat perizinan itu masuk dalam proses di dalam dinas, itu kita dapat nomor pendaftaran bahwa apa yang kita ajukan itu dalam proses. Sama dengan set plan tadi, kalau sudah disetujui, kemudian masuk ke BPN, pada saat masukkan ke BPN itu dapat nomor agenda. Nah, nomor agenda ini yang wajib diketahui oleh rekan-rekan pengembang, jangan sampai proses berjalan menurut kita ternyata belum didaftarkan. Jadi nomor itu nomor agenda pendaftaran di instansi terkait yang kita mintai perizinan. Dari proses tadi, nanti kita diskusikan di berikutnya lah, bagaimana kalau perizinan-perizinan ini tidak dilakukan. Nah, kita akan sedikit mengupas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ini rekan-rekan untuk pengembang, coba di-download itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saat ini dari penegak hukum dan instansi terkait sedang menggalakkan penertiban karena terjadi banyak pengembang bodong. Ada larangan-larangannya. Ini yang pertama nanti bisa dibaca di bab 13 tentang larangan pasal 134. Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana,
sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Jadi kalau speknya atau apa yang dia ajukan perizinan ini belum selesai, itu tidak bisa melakukan penjualan, terutama perizinannya. Kemudian di pasal 136, tiap orang di berikutnya, Mas, slide berikutnya, pasal 136, ya, tiap orang dilarang menyelenggarakan lingkungan hunian atau kasibah yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kasibah menjadi suatu lingkungan perumahan atau lisibah. Maksudnya begini, dari 2000, 60% untuk perumahan atau kapling dan rumah, 40% ini di dalam kawasan itu harus ada fasilitas umum. Jadi tidak bisa fasilitas umum itu terpisah di lahan yang berbeda, apalagi berjauhan. Nah, ini yang sering terjadi di slide berikutnya, Mas. Di pasal 137. 137, setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau lisibah yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Tanahnya masih milik orang, belum diproses apa-apa, belum di legalitasnya, dia tidak punya hak atas tanahnya, dia menjual. Ini dilarang dalam pasal 137. Ini sering terjadi, belum diapa-apakan, dijual. Ternyata nanti legalitasnya masalah. Jadi dia tidak melakukan urutan-urutan yang tadi saya sampaikan di depan, dia sudah jualan dulu. Ternyata lahan itu lahan hijau, kemudian dengan kuasa jual itu orang yang meninggal atau ada dokumen yang kurang, tidak bisa dibaik nama ke dia, tidak bisa dipecah, dan perizinan yang lain belum diurus, sudah jualan. Ini di pasal 137, ini dilarang. Nah, ketentuan pidana, apakah pengembang itu tidak diancam pidana? Ya, ini di pasal 151. Di ayat 1, setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud di pasal 134. Nah, terkadang teman-teman bikin brosur, bikin macam-macam lah. Tapi pada saat aplikasi di lapangan itu tidak dilakukan. Itu ada ancaman denda sampai 5 miliar, denda kurungannya sampai 5 tahun. Yang kedua, selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Jadi selain nanti ada pidana atau hukuman kurungan atau denda 5 miliar, nanti juga diwajibkan untuk memperbaiki. Nah, ini ada lagi di pasal 154. Tiap orang yang menjual satuan lingkungan perumahan atau lisibah yang belum menyelesaikan status hak tanahnya sebagaimana dimaksud di pasal 137. Jadi kalau hak tanahnya belum beres, jangan jualan. Karena nanti kalau diperiksa dari penegak hukum atau dinas terkait, ada ancaman yang tadi saya sampaikan 5 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar. Ya, ini ada keterangan lisibah itu apa, lingkungan siap bangun, kemudian kasibah itu apa, kawasan siap bangun. Saya pikir itu, Mas. Jadi sebenarnya simpel. Jadi kalau beberapa yang sudah jalan seperti Mas Rahmat ini mungkin pakai yang simpel karena kawasan Mas Rahmat mungkin tidak besar. Jadi perizinannya juga lebih simpel.